Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intan Saraswati dengan nomor sambung D321222116 dari program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Tadulako. Jadi kita akan masuk ke materi tentang macam-macam organisasi dalam perusahaan agribisnis. Agar suatu perusahaan dapat berjalan sesuai dengan tujuannya, diperlukan fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen terdiri dari perencanaan atau yang disebut juga dengan planning, pengorganisasian atau yang disebut juga dengan organizing, penggerakan atau yang disebut juga dengan actuating, serta yang terakhir yaitu pengawasan atau yang disebut juga dengan controlling. Bidang usaha agribisnis adalah organisasi yang bergerak dalam bidang bisnis yang berkaitan dengan sektor pertanian yang mulai dari hulu hingga ke hilir. Ada beberapa badan usaha, diantaranya yang pertama yaitu perusahaan perseorangan, yang kedua firman, yang ketiga yayasan, keempat koperasi, yang kelima BUMN atau badan usaha milik negara, yang keenam BUMD atau badan usaha milik daerah, dan yang terakhir BUMS atau badan usaha milik swasta. Setiap organisasi mempunyai kekurangan dan kelebihannya, seperti organisasi berbentuk perorangan. Kelebihan organisasi berbentuk perorangan ini, para pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kewajiban bisnis perorangan. Sedangkan kekurangan dari organisasi bentuk perorangan ini, pemilik hanya mempunyai sedikit kendali terhadap manajemen dan kebijakannya. Yang kedua yaitu organisasi bentuk perseroan. Kelebihan organisasi bentuk perseroan ini mana kendali atau manajemen atas keputusan dan kebijakan bisnis dipusatkan pada para sekutu. Sedangkan kekurangan dari organisasi berbentuk perseroan ini ketidaksanggupan seorang sekutu untuk bekerja sama karena kecelakaan penyakit atau usia dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu organisasi berbentuk persekutuan. Organisasi berbentuk persekutuan ini mempunyai kelebihan di mana perusahaan perorangan tidak membayar pajak penghasilan sebagai bisnis tersendiri. Sedangkan kekurangannya terbatasnya jumlah modal yang biasanya dapat disumbangkan seseorang. Itulah materi mengenai macam-macam organisasi dalam perusahaan agribisnis. Semoga materi yang dibawakan
sampaikan dapat bermanfaat, dan jika ada kesalahan mohon dimaafkan, dan sekian dan terima kasih.